Seperti yang kita ketahui bersama, hasil dari gelar perkara menyatakan bahwa Ahok menjadi tersangka, dan itu juga berdasarkan dari pemeriksaan awal, dari bukti, saksi ahli, serta pihak-pihak yang dihadirkan oleh Barreskrim. Dan kini kita bersama seluruh Indonesia menunggu proses hukum yang berjalan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana selanjutnya, terutama dalam masalah pencalonan Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI 2017. Saat ini di studio sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Bang Ansi Lema, juru bicara atau juga tim sukses begitu ya, Bang Ansi? Juru bicara untuk Ahok Jarot. Selamat malam Bang Ansi. Selamat malam Mas. Kemudian yang kedua ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang. Ya, malam. Ketemu lagi kita. Ya. Kalau mendengar pernyataan dari Bu Eni selaku Direktur Indef, perekonomian seakan-akan tertinggalkan. Karena beberapa waktu ini sudah kisruh dan gaduh tentang masalah yang satu ini saja gitu Bang Ansi. Tapi akhirnya terselesaikan. Dan pihak-pihak yang menjadi pelapor pun menganggap sudah sesuai, transparan, dan juga sudah tinggal menunggu proses hukum yang berjalan saja. Tapi kalau dari sisi tim Ahok Jarot bagaimana melihatnya? Pak Ahok sepenuhnya mengapresiasi kerja Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum dan hasil gelar perkara yang kemudian berujung pada penetapan status beliau sebagai tersangka itu juga diterima secara sepenuhnya oleh Pak Ahok. Pak Ahok secara lugas dan tegas menyatakan bahwa polisi telah bekerja on the right track, menunjukkan profesionalitasnya, dan ini sebenarnya suatu hal yang sehat dalam upaya memperkuat demokrasi kita dan juga untuk menegakkan supremasi hukum, sekaligus juga menepis anggapan banyak pihak selama ini yang cenderung curiga bahwa seolah-olah proses hukum ini akan diintervensi oleh kekuasaan atau oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini membuktikan tidak ada intervensi. Jelas. Ternyata Basuki Cahayapurnama yang adalah gubernur DKI Jakarta yang kini saat ini nonaktif, itu juga kemudian menerima sepenuhnya status sebagai tersangka. Dan ini juga mau menegaskan bahwa sungguh hukum ini menjadi panglima, dan ini yang juga menjadi sikap dari Basuki Cahayapurnama. Ingin mendorong ini bahwa equality before the law, bahwa kesamaan hukum sebagai warga negara ini harus dijunjung tinggi. Hukum harus menjadi panglima. Karena itu ketika proses hukum ini sudah berjalan, biarkan saja hukum ini yang kemudian ditindaklanjuti, dan kita berharap di ujung dari proses hukum ini akan lahirlah keadilan. Baik. Bang Margarito, di awal sebelum gelar perkara itu berlangsung, banyak memberikan masukan. Seperti tidak harus hadir para ulama ataupun ormas dalam gelar perkara itu, karena ini masalah penyidik begitu ya Bang ya. Kemudian juga jangan sampai gelar perkara ini terbuka, dan itu jadi masukan. Tapi sudah berjalan Bang, dan sudah ada keputusan. Masukan yang lain lagi apa Bang dengan hal ini? Untuk kedepannya begitu? Saya kira ya ini tahapan teknis nih ya. Dalam 2-3 minggu ke depan ini mereka akan melakukan pendalaman. Betul. Dan mungkin ada saksi-saksi yang akan diperiksa lagi, mungkin ada barang bukti yang akan dicari lagi, kemudian setelah itu baru mereka rumuskan. Kalau sudah cukup, lalu akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Sudah sesuai prosedur? Saya pikir jauh sih ya. Walaupun memang harus kita akui bahwa gelar perkara itu, untungnya sejak kemarin mereka tidak seperti rencana semula gitu ya. Mereka kan berencanakan untuk memungkinkan televisi benar-benar terbuka secara live begitu ya. Tetapi itu tidak dilakukan, dan menurut saya itu sesuatu yang saya appreciate. Ini bakal berkelas begitu. Dan memang saya sempat mengatakan begini pada waktu itu bersama-sama dengan salah satu pengacaranya Pak Ahok pada waktu itu. Saya bilang kalau mereka bikin terbuka dan menghadirkan orang luar yang tidak berkaitan dengan perkara itu, kalau saya jadi Anda, lalu kalau ini ditetapkan jadi tersangka, saya pra-peradilan polisi. Yang begitu karena normatively itu tidak diatur dalam KUHP. Kalau dikatakan ini adalah terobosan hukum, bagi saya ini pada titik itu iya. Pada titik itu ini terlihat betul begitu ya, terukur betul begitu kan. Anda bisa bayangkan kemarin kalau tidak salah itu pelapor cuma berapa orang, dan saya harus apresiasi begitu ya, karena kemarin kan pelapor atau polisi menghadirkan saksi juga, lalu terlapor menghadirkan saksi juga, dan menariknya
polisi mengambil keputusan. Itu kan, itu hebat sekali. Jadi saya kira mereka sudah memiliki keyakinan dari awal bahwa ini akan begini, cuman situasinya kayak begini, jadi harus diambil tindakan seperti itu. Baik, secara pilkada, Bang Margarito, dengan status tersangka ini, tetap terus bisa menjalankan. Oh iya, sehari setelah demo besar-besaran itu di sebuah radio kita diskusi pada waktu itu. Setelah kita selesai, dia datang waktu itu. Saya bilang di wawancara teman-teman PR pada waktu itu, saya bilang tidak ada alasan hukum yang tersedia dalam hukum positif kita sekarang ini untuk menggugurkan status Pak Ahok ini, andai kata dia nanti menjadi tersangka. Simpelnya begini, status tersangka tidak menghapuskan status beliau sebagai calon pencalonannya. Begitu itu. Sekalipun nanti sampai dengan beliau didakwa sekalipun, begitu ya, lalu putuskan dalam persidangan, andai saja dia katakan salah, itu pun tetap saja tidak mengubah apa-apa dari status beliau. Cuman, saya bilang kalau sudah terpilih misalnya nanti, ya, waktu itu saya bilang begitu, ya PDIP memang untung besar. Karena kalau saya, ya kan, Anda bisa bayangkan ya kalau ada di, ini saya berandai-andai saja ini, dan saya berharap tidak terjadi gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau besok kalau dalam pemeriksaan 1-2 hari ke depan ini diperintah untuk tahan. Kalau ditahan ini orang. Berarti tahu gitu ya. Pak Jarod yang akan naik. Bukan Pak Jarod yang akan naik, tetap orang dua ini tetap ikut pilkada, tetapi nanti yang real untuk di luar itu kan Pak Jarod. Pak Jarod lah yang seperti Pak Basuki di masa yang lalu yang mengendalikan pemerintahan kan. Betapapun ia sebagai pejabat. Pada titik itu saya pernah mengatakan bahwa PDIP cukup cerdas juga. Ini Bang Margarito melihat ini sebagai salah satu strategi, tentu strategi plan A, plan B-nya begitu. Saya tidak tahu apakah ini strateginya teman-teman PDIP atau tidak, tetapi ya konsekuensi logis saja. Kalau terjadi apa-apa begitu seperti yang saya perkirakan tadi, maka secara hukum suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, PDIP lah yang mengambil bola ini. Bang Ansyi pasti udah mau jawab, tapi kita harus tahan dulu sebentar Bang. Kita akan jawab nanti setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Special Report. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama langsung melakukan konferensi pers di rumah pemenangan di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. Kami mengucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Supaya kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi cyanidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Kita harapkan, sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sedang memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tidak mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarot. Ditetapkannya calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama ditanggapi beragam oleh sejumlah warga, dan berikut informasinya untuk Anda. Kita sebagai warga sih harusnya juga nerima aja, karena hasilnya itu adalah dari, kita harus percaya sama penegak hukum yang udah ditegakkan seperti apa, dan hasilnya memang udah seperti itu, ya kita harusnya terima aja. Saya yakin, saya nggak setuju, saya warga Jakarta, saya nggak setuju. Alasannya kenapa? Mereka bagus untuk bekerja di Jakarta. Ya, kita ikuti aja pengadilan sudah berjalan ini, kita hormati hukum. Kalau memang dijadikan tersangka,
Ya mungkin itu yang tepat kali ya. Gue tadi aku pokoknya nggak setuju lah karena nggak masuk akal kesannya. Karena gimana ya? Iya karena sebenarnya itu dia tuh tidak mengucapkan kata-kata yang menistakan ya, melecehkan agama. Itu kan hanya diedit atau apa. Jadi setidaknya kan orang salah prasangka. Kan gitu aja. Jadi sebenarnya lihat dari yang kita baca dari media sosial itu kan bahwa banyak ahli agama juga yang ulama itu kan bilang bahwa itu tidak kata-kata untuk menistakan. Secara itu sudah diedit pula kan. Baik, Mirsa, itu dia tanggapan dari beberapa warga di ibu kota. Dan kita lanjutkan kembali dialog di Special Report bersama Bang Ansi selaku juru bicara Ahok Jarot dan juga Bang Margarito, pakar hukum tata negara. Tadi kita terputus saat Bang Margarito mengatakan bahwa ini bisa menjadi seperti satu strategi. Ada plan A, ada plan B. Masuk akal sebenarnya. Saat orang memulai satu perlombaan atau pertandingan, mereka punya satu plan A. Tapi kalau yang ini tidak berhasil, menjadi plan B. Apa benar seperti itu, Pak Ansi? Ya, kalau namanya strategi ada macam-macam plan. Ya. Tapi terkait dengan pernyataan Pak Ahok di Pulau Seribu itu bukan strategi atau plan. Ya. Itu sebenarnya edukasi politik. Jadi Pak Ahok mengucapkan, dan problemnya bukan di Pak Ahok. Problemnya adalah di penerima. Bahkan kan ada waktu jeda, hampir 2 minggu. Itu tidak ada masalah apa-apa. Dan kemudian ada masalah. Tetapi ya, kita tinggalkan itu. Saya ingin mengatakan bahwa, kalau kita lihat tadi Vox Pop, dari 4 orang itu 4-empatnya kita tahu nadanya. Itu mengatakan bahwa Pak Ahok sebenarnya tidak salah. Dan mereka mendorong bahwa harus menghormati proses hukum ini. Proses hukum. Dan yang ingin saya katakan bahwa status tersangka Pak Ahok ini bukan kiamat bagi Pak Ahok atau tim suksesnya Pak Ahok atau para pendukung Pak Ahok. Status tersangka itu juga harus dibuktikan apakah beliau ini sungguh bersalah ataukah justru tidak bersalah. Artinya prinsip praduga tak bersalah masih itu jelas harus dijunjung tinggi. Dan justru menjadi kiamat kalau seandainya hukum ini tidak steril. Dari apa? Dari tekanan publik dan dari intervensi berbagai pihak. Karena negara kita ini bukan Makstat, tetapi Rekstat gitu loh. Jadi yang berdaulat itu adalah hukum. Nah sekarang ini kan prosesnya sudah didorong kepada pengadilan. Ya. Tapi biarkan saja proses ini berjalan. Biarkan saja proses ini berjalan. Dan jangan sampai ada pihak-pihak manapun ya yang mengintervensi proses ini ataupun yang melakukan penekanan-penekanan terhadap proses ini. Tidak ada intervensi saat gelar perkara kan Bang Ansi? Itu jelas. Tidak jadi ada. Tidak ada. Buktinya apa? Justru kecurigaan yang paling besar adalah jangan sampai gelar perkara ini membuat Pak Ahok ya, yang notabene itu adalah gubernur nonaktif DKI Jakarta, itu justru kemudian tidak berani ditersangkakan oleh polisi. Ternyata apa yang dikhawatirkan bahwa dibilang hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, dalam kasus ini itu sama sekali terbantahkan. Ya, dan kita mau lihat bahwa ketika bicara hukum, proses hukum ini harus kita pastikan berujung pada penegakan keadilan. Fiat Justitia, Ruat Caelum. Tegakkan hukum, sekalipun langit ini akan runtuh. Dan kita ingin bahwa yang berdaulat di Republik ini itu adalah konstitusi. Di bawahnya adalah undang-undang dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara, saya potong bahwa memang ini adalah pembuktian dari kepolisian. Untuk menegakkan hukum tersebut. Tapi juga pembuktian bahwa memang terjadi penistaan agama tentunya. Kata siapa? Nah, bagaimana? Belum ada hukum. Ini kan keputusan hukum masih tersangka. Belum definitif. Ya, belum definitif. Ya, makanya tadi ada asas praduga tak bersalah. Ya. Dan perlu pembuktian lagi. Ya, inilah yang kemudian biarkanlah ini, put all things on the table. Biarkan semua ini secara transparan dibuka ke publik. Dan publik Jakarta saya yakin dan percaya, bahkan bukan cuma Jakarta, dari Aceh sampai Papua hari ini tuh cerdas, sadar dan tercerahkan. Mereka kemudian juga bisa menilai proses hukum ini kira-kira berjalan seperti apa. Dan Pak Ahok yang perlu ditegaskan, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Kada nomor 10 tahun 2016, ya, itu tidak ada alasan Pak Ahok itu harus digugurkan. Ya, jadi Pak Ahok bisa terus berproses dalam kontestasi elektoral ini, dan undang-undang ini secara eksplisit dan tegas mengatakan satu calon atau pasangan calon baru bisa digugurkan kalau telah memiliki status hukum tetap, dalam hal ini menjadi terpidana. Pak Ahok masih menjadi tersangka. Coba kita melihat ke KUHP Bang Margarito, saya mohon dikoreksi. Pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan memang untuk menentukan tersangka bisa di dalam penyelidikan,
bila bukti awal itu sudah ditemukan dalam penyelidikan tersebut. Nah, berarti kalau memang sudah ada bukti, berarti memang terjadi hal yang dilaporkan tersebut atau bagaimana? Oh iya, kalau tidak cukup bukti, Anda nggak bisa tetapkan orang menjadi tersangka. Iya. Jadi kalau logikanya atau hukumnya, kalau orang itu tersangka, maka polisi memiliki cukup bukti untuk sampai pada kesimpulan itu. Hanya oleh hukum kita harus menganggap orang itu belum bersalah. Baik. Itu doang. Itu yang disebut dengan asas praduga tak bersalah. Iya. Tetapi sekali lagi, begitu orang ditetapkan menjadi tersangka, maka secara teknis hukum orang itu cukup bukti. Polisi memiliki bukti dan dia yakin bahwa peristiwa pidana itu ada. Yang melakukan peristiwa itu adalah orang ini. Dan untuk menegaskan itu bukan karena ada intervensi dari publik kan. Kalau intervensi dari pemerintah mungkin sudah diserahkan. Itu sih politik-politik kecil-kecilan lah ya. Nggak usah terlalu di ini gitu ya. Sebab kalau itu yang dipikirin, apa kalau orang tidak ribut, kenapa sudah lapor dari tanggal bulan Oktober baru sekarang jadi? Misalnya, kenapa Ahok mesti Jokowi mesti berkali-kali orang datang ketemu di istana dan dia bilang jangan tekan kan. Iya. Jadi saya kira itu sudahlah, itu barang kecil gitu ya. Dan kita mesti bilang bahwa di negara yang demokratis luar biasa seperti Amerika Serikat itu juga, Anda tahu pembunuhan Kennedy memang dapat tersangkanya. Jadi masalah sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada. Ya, pembunuhan Abraham Lincoln memang dapat itu si Octavius. Jadi Anda mau tidak mau, kalau orang belajar hukum, ya, hukum hanya bisa tegak kalau lingkungan politiknya oke. Kalau lingkungan politiknya korup hukum itu. Ada keterkaitan ya Bang? Oh, Anda tidak bisa hukum ini sekali lagi dia membutuhkan lingkungan yang dalam istilah orang sosiologi hukum bilang culture, legal culture. Kalau legal culture itu rusak ini hukum ini. Kan ini barangnya tidak jalan sendiri. Iya. Dan Anda jangan tahu yang tadi Ansi bilang dengan supremacy of law, begitu, atau hukum yang tertinggi itu bukan sebuah adagium hukum, itu adagium politik di bidang hukum. Baik. Jadi Anda mesti berusaha. Anda lihat sekarang ini selain kasus ini, kita lupakan dulu sebentar ya. Sekarang ini juga jadi perdebatan juga mengenai Pak Antasari kan? Iya. Ada orang bicara ini beres satu, Pak Antasari bolak-balik gitu, karena ada lag di dalam. Nah, karena ini soal politik. Dan Anda lihat waktu yang disampaikan Bang Margarito bahwa dalam penyelesaian hukum ada satu keterlibatan politik di sana. Seperti itu. Anda mau tidak mau, bukan lingkungan politik yang saya mau bilang. Dan jangan lupa begini, di republik ini yang bersistem presidensial, termasuk juga di Amerika Serikat, praktis sistem yang presidensial, yang bertanggung jawab penegakan hukum itu atau memikul tanggung jawab penegakan hukum itu presiden. Baik. Disebut presiden karena kerjanya melaksanakan hukum. Iya. Jadi kalau mampet di bawah, kita minta ke dia. Tidak bisa minta ke tempat lain. Kalau mampet di muter-puter di bawah, di anak buahnya di bawah, minta ke beliau. Tidak boleh minta ke tempat lain. Karena ini presidential system. Kalau kita kembali ke kasus ini Bang, penistaan agama ini, seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa ada aktor-aktor politik yang menunggangi, itu benar atau tidak? Tapi nanti dijawab. Bang Ansi silakan. Tapi nanti kita jawab setelah spesial tersangka seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi, supremasi hukum tertinggi itu dapat dijalankan bila politik di Indonesia itu juga mendukung. Gitu. Jangan sampai ada korupsi ataupun hal-hal yang macam-macam itulah, begitu tindak tanduk yang koruptif dan segala macam itu harus dikeluarkan karena sekali lagi gitu, hukum ini berlangsung di tengah keadaan politik, perpaduan antara keadaan politik, sosial, ekonomi dan segala macam itu. Dan itu yang dalam konsep kalau orang belajar ilmu hukum, itu yang disebut dengan legal culture. Nah kalau ini buruk sudah. Kalau tadi Bang Margarito bilang tentang ada aktor politik tersebut, sepertinya sudah. Saya coba ke Bang Ansi kalau begitu. Kalau dari sisi yang pasti yang mempengaruhi hukum itu selain politik hukum ya, kalau yang dianggap ini bahwa ada kekuasaan di sana, tetapi juga ada sosiologi hukum. Jadi faktor masyarakat ini juga berpengaruh. Budaya, kultur hukum. Jadi sangat komprehensif dan dia punya interaksi yang cukup banyak. Problemnya adalah apakah hukum ini kemudian mau takluk, tunduk dan menyerah pada intervensi kekuasaan ataupun tekanan publik. Nah ini sekarang kita lagi melakukan uji coba. Yang pasti kalau ditanyakan kepada Pak Ahok itu adalah warga negara yang baik karena dia adalah patuh, tunduk, taat pada proses hukum ini dan percaya sepenuhnya pada kinerja dan profesionalisme pihak kepolisian. Itulah kemudian sejak tadi Pak Ahok punya bahasa yang sangat simpatik dan mengapresiasi sepenuhnya kerja dari Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan
beliau memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk menghormati proses hukum ini dan jangan mengganggu dengan cara-cara yang kemudian bisa mencederai proses hukum ini. Baik. Nah, terkait dengan tadi kita sempat bicara soal alat bukti ya. Tadi Bang Margarito sempat bicara ini loh beda barang bukti, ini alat bukti dan seterusnya. Nah, saya sempat menyimak ketika Kapolri ya Pak Tito Karnavian itu menyampaikan bahwa Pak Ahok juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sempat menceritakan sedikit bahwa ternyata terjadi dissenting opinion di kalangan para penyelidik ketika ingin menentukan status tersangka ini. Nah, ini kan agak menarik ya, tetapi bahwa di ujungnya kemudian ini dijadikan status tersangka. Tidak masalah, tetapi bagi kami bahwa ini sudah on the right track. Ya, on the right track. Mari proses ini dibuka ke hadapan publik. Kalau kasus Jessica saja, ya kopi sianida itu bisa dibuka setiap persidangannya ke hadapan publik, kasus Pak Ahok ini juga, ini mesti dibuka ke hadapan publik. Sehingga kemudian apa? Ini bisa menepis kecurigaan-kecurigaan bahwa ada intervensi. Ada kepentingan-kepentingan yang masuk, ada privilege yang bermain di sana. Dan ini memang keinginan dari Pak Ahok sendiri untuk dibuka persidangannya sehingga bisa membuktikan juga Jadi Pak Ahok ini kan sebelumnya dituduhkan atau dicurigai mendapatkan privilege ataupun keistimewaan dari pihak-pihak tertentu. Ternyata hari ini, kalau kita tanya di publik, dan polisi menegaskan bahwa ini tidak terjadi. Buktinya apa? Pak Ahok menjadi tersangka. Dan Pak Ahok terus akan melewati proses ini, menjalani proses ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu ke depannya, ya, publik pun harus kita ingatkan, baik pendukung Pak Ahok, ataupun mungkin mereka yang tidak mendukung Pak Ahok, ini harus menghormati proses hukum ini. Suara publik itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Suara umum dari pengadilan begitu ya Bang Aziz ya? Komune, suara umum ya, publikum itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan digali oleh jaksa penuntut umum, tuduhan-tuduhan akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan Pak Ahok siap menjawab. Karena itu kita percaya pada proses hukum ini. Suara-suara publik berupa kecurigaan, protes, tuduhan, ini akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dan karena itu, ya jangan mengganggu proses ini. Baik, Bang Ansi, dari para pelapor saat sudah disampaikan status tersangka juga sudah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum kan gitu. Jadi memang tapi kan harus kita perhatikan ke depan sejauh mana konsistensi, sejauh mana ucapan dan kelakuan ini sejalan. Kan seperti itu harus kita lihat. Ya sekarang ya secara hukum kan tidak ada pilihan bagi Ahok. Dia mau suka dan status tersangka, dia mau tidak suka mau apa? Nah, segi hukum gitu mau apa? Begitu itu. Yang tersedia secara hukum adalah kalau Anda tidak setuju pra peradilan. Kalau cuma meribut, apakah menyusahkan? Jadi tidak ada pilihan. Dia mesti ngomong kayak begitu. Karena hukum tidak menyediakan jalan lain kecuali satu, pra peradilan kalau Anda tidak suka. Tapi Anda pun tidak bisa melarang orang untuk melakukan penilaian-penilaian. Tidak mungkin. Begitu jadi, oke. Berarti ada kemungkinan untuk pra peradilan, Bang Andi? Kalau dia mau pra peradilan ya itu hak. Itu hak dia. Oh iya, itu hak, tetapi bisa ditolak. Itu hak, tetapi secara eksplisit Pak Ahok sudah mengatakan Pak Ahok tidak akan menggunakan haknya itu untuk melakukan pra peradilan. Alasannya sangat sederhana. Pak Ahok percaya bahwa polisi sudah bekerja secara profesional. Dan biar ini langsung dibuka ke hadapan publik. Toh itu juga yang publik inginkan. Bahwa ini dibuka secara transparan, proses hukum ini berjalan, dan kita berharap keadilan ini sungguh ditegakkan. Ujung dari proses hukum ini kan keadilan. Kan begitu, jangan keadilan dibengkok-bengkokkan. Seperti itu. Dan memang harapan kita semuanya orang mengikuti proses hukum ini, begitu kan Pak Aziz ya? Ya itu dia, begitu. Karena adil itulah maka orang turun. Cuma tanggal 4 November itu, karena adil itu, cuma itu yang diminta, tidak ada yang lain. Loh kok kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Oke, mari kita berikan dukungan. Pak Presiden, kita minta Anda pastikan bahwa hukum jalan. Kita cuma minta Anda adil dalam soal hukum. Cuma itu, tidak ada yang lain. Ya, jadi memang ini soal pra peradilan ini harus dihitung betul. Kalau saya di pihak beliau begitu, mesti hitung betul apa jadinya kalau di sana. Karena ini bisa pedang bermata dua. Sebab apa? Kalau kalah di pra peradilan, kalah di pra peradilan misalnya, apa tidak jadi beban lagi? Tidak menambah perspektif orang untuk sudah kalah tuh, udah kalah tuh, karena menguatkan lagi perspektif negatif itu gitu kan. Dan pasti tapi kalau menang, toh. Jadi, tapi siapa yang bisa meraba ini menang dan tidak menang ini, begitu kan? Jadi
ya memang harus dihitung. Tapi sudah diputuskan untuk tidak pra-peradilan ya, Bang Ansy. Ya. Dan juga yang hari ini tidak bisa dibantahkan itu adalah salah total kecurigaan publik bahwa ada intervensi politik dalam kasus ini. Ya. Salah total juga ketika ada pihak yang mencurigai bahwa Pak Ahok mendapatkan privilege. Baik. Salah total pula ketika mengatakan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama Enggak, ini tidak terjadi. Kalau itu kita di banyak tempat, di banyak tempat petahana biasanya itu melakukan abuse of power dengan memanfaatkan kekuasaan, dengan memanfaatkan pengaruh jaringan dan seterusnya. Tetapi dalam kasus ini terbuka, publik bisa melihat. Kita coba tahan dulu, Bang. Kita tahan dulu sebentar. Sumber waras sampai sekarang ada di langit mana itu? Iya. Itu di mana terjadi, di mana? Di DKI Jakarta. Baik. Di mana itu sumber waras itu? Terus memang Ahok di bawah, Ahok di atas. Iya. Begitu kan? Jadi itu satu soal juga, bukan cuma soal ini. Soal ini kalau tidak ada 4 September, ada 4 November kemarin jalan, belum tentu. Ya ini juga bisa jadi kadang-kadang orang kita bicara dalam konteks sosiologi, politik kayak begitu atau sosio hukum, pendapat kita akan beragam-ragam. Ada keterkaitan antara kasus sumber waras dengan kasus yang ini. Kan tadi Ansy bilang hukum kadang juga orang oke, berarti jatah saya ya setelah ini. Kita kembali lagi. Setelah yang satu ini bisa tetap bersama. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bang Ansy dan juga Bang Margarito. Tadi sempat kita terputus di mana saat Bang Ansy mengatakan bahwa ini adalah pembuktian dari pihak kepolisian bahwa tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas begitu. Bang Margarito juga menanggapi begitu ya bahwa ada satu kasus sumber waras yang sampai saat ini belum terselesaikan saat Pak Basuki menjadi gubernur. Bang Ansy banyak kasus sumber waras atau yang paling terang benderang misalnya reklamasi. Ya, itu reklamasi Pak Ahok juga dituding kan, dikatakan bahwa beliau ini adalah gubernur pengembang tertentu. Tetapi anehnya yang kemudian kena operasi tangkap tangan itu adalah anggota DPRD dari partai tertentu. Nah, mereka bilang Ahok itu membela pengembang. Tetapi padahal Pak Ahok itu minta kontribusi tambahan 15%. Sementara DPRD minta 5%. Hitung aja selisih 5% dan 15%. Ada 10% selisihnya. Dan itu nilainya puluhan triliun. Itu yang digunakan untuk masyarakat. Jadi inilah logika masyarakat, ini diputar balikan oleh orang-orang cerdas. Nah karena itu memang kita ya juga harus cermat untuk melihat hal-hal seperti ini. Tetapi poin saya adalah memang Pak Ahok ini selalu dihadang dengan berbagai kasus ya. Tetapi beliau ini ibarat bola karet, semakin dibanting semakin melenting. Nah dan pada kasus yang terakhir ini, ya kasus yang ini Pak Ahok sudah mengatakan beliau akan tunduk dan patuh. Berikanlah polisi dan pihak pengadilan ini menjalani proses ini. Dan proses ini kan pasti butuh waktu. Nah, silakan ini dibuka ke publik supaya tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada tudingan-tudingan. Semua pihak harus benar-benar masuk dan taat mengapresiasi proses supremasi hukum ini. Ini yang harus kita pegang. Dan itu juga memang sudah menjadi harapan semua ya Bang Ansy. Ya, tetapi kan kita menuntut komitmen juga dari semua pihak. Bahwa kan apapun yang akan menjadi keputusan yang ingin memainkan ini kan bukan cuma Pak Ahok. Seolah-olah Pak Ahok dituduh terus-menerus. Sekarang begini, orang bicara soal penistaan-penistaan. Apakah orang pernah berpikir bahwa hari ini Pak Ahok dan Pak Jarod itu mengalami proses penistaan demokrasi? Apa itu penistaan demokrasi? Ketika Pak Ahok dan Pak Jarod ingin melakukan kampanye dan itu adalah hak konstitusional, hak politik dia berdua, itu kemudian dihadang oleh orang tertentu. Dan yang menarik, yang menghadang ini bukan orang yang tinggal warga di sekitar situ. Dalam beberapa kasus ada 5, 6, 7 kasus yang terjadi di titik-titik tertentu. Itu menunjukkan bahwa ada aktor tertentu yang kemudian menggiring orang tertentu. Ketika diperiksa KTP mereka, ternyata KTP mereka bukan dari situ. Ini hasil ini dari kan berarti skenario ini hasil dari kepolisian secara sistematik, terstruktur, sistemik yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi Pak Ahok dan Pak Jarod hari ini mengalami penistaan demokrasi. Nah, kalau kita bicara soal agama ini kan sensitif lah ya, isu SARA ini kan sensitif. Ya biarkanlah saja proses hukum yang akan memainkan ini. Bang Ansy itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dari Pak Jarod saat waktu ingin kampanye, kemudian dihadang-hadang oleh massa gitu ya. Ada masyarakat. Hasil dari pihak kepolisian apa Bang? Memang terbukti itu adalah mereka bukan orang yang warga di sana begitu. Pengalaman yang kami temui adalah ketika kami menangkap, mengambil orang itu, melihat KTP-nya, dia bukan KTP situ. Dan ada oknum tertentu, misalnya si A, itu kita saksikan dia ada di sejumlah tempat. Di Jakarta Timur dia ada, Jakarta Barat dia ada, Jakarta Selatan ada. Hanya pasukan-pasukan yang diorganisirnya itu yang berbeda-beda. Artinya apa? Ini manusia-manusia yang menerima order.
Mereka lupa bahwa Jakarta ini adalah ibu kota negara dan mestinya menjadi role model, menjadi contoh keteladanan bagi pelaksanaan pilkada yang bermartabat dan berintegritas. Karena ini dilihat orang dari Aceh sampai Papua, Miangas hingga Pulau Rote, bahkan sampai orang mata dunia internasional melihat apa yang terjadi di DKI Jakarta hari ini. Masyarakat yang harus juga berdemokrasi, masyarakat yang juga harus paham akan hukum ini juga dibutuhkan ya, Bang Margarito ya, dalam masalah dalam mencerna atau menghadapi masalah seperti ini. Terus mereka mau apa? Kalau masyarakat tidak mau menerima kampanye begitu ya? Ya sudah, kalau mereka tersinggung itu lapor polisi, tangkap. Kalau mereka ada aturan. Kalau kita bicara soal nista, demokrasi ini kerjanya tukang nista. Anda nggak lihat itu si Hillary Clinton? 3 hari lagi, mau berapa hari menjelang kampanye, dibuka itu biaya kerja. Terkapar nggak coba? Begitu ya? Berapa? Demokrasi itu ada, demokrasi itu ada estetikanya, ada etikanya, dan ada logikanya. Karena itu demokrasi itu adalah sistem nilai, values. Jadi orang tidak bisa sesuka-sukanya. Ini orang dari wilayah lain datang kemudian menolak Pak Ahok. Apakah warga yang mau dikunjungi Pak Ahok itu menolak? Karena itu kita konsolidasikan nilai-nilai etik, nilai-nilai moral itu dengan legal. Jadi diserahkan kepada hukum. Lapor. Lapor, kalau tidak memang begitu, paling-palingnya masuk penjara. Dan harus dibuktikan begitu. Ya jelas. Kalau dilaporkan kan diperiksa. Nah, di sini ini yang jadi soal gitu. Dan Anda menemukan kenyataan seperti ini akan begini ini terus selama kita melakukan pemilihan pengisian jabatan kepala daerah ini secara langsung. Anda akan temukan ini. Kebetulan yang di sini ramai aja, tapi yang begini ini Anda ketemukan di mana-mana. Berarti ini perlu kedewasaan dari masyarakat juga untuk. Tidak, ini Anda kurang apa itu? Anda baru lihat itu beberapa malam ini kan TV ini kalau tidak salah itu yang setiap malam itu juga buka-buka apa orang di Amerika sana tiap malam demonstrasi. Kurang apa itu? Bukankah tiap hari kita bilang mereka itu nenek moyangnya demokrasi? Sudah menang itu si Trump tiap hari di demo juga. Sampai sekarang hampir ada semua negara bagian. Ada yang ditangkap dan segala macam. Kurang apa itu mereka manusia itu berdemokrasi dari 1776. Secara real mulai pilih memilih itu dari 17 sekian 18 sekian sampai sekarang mereka kayak begitu, itu mau apa? Berarti bukan hanya masalah kedewasaan demokrasi begitu ya, Bang. Ini Anda akan temukan di mana-mana. Kalau kita bicara di dalam ruang kelas, ilmuwan itu bilang etika, moralitas dan segala macam. Di tengah-tengah masyarakat yang Anda temukan adalah begini nih. Itu sebabnya satu ketika ilmuwan, seorang tokoh pers top yang pernah menjadi penasihat Woodrow Wilson itu dia bilang apa? Ini manusia banyak ini nih. Pemilih yang begini banyak ini disebut dengan apa? Kawanan yang kebingungan. Kawanan yang kebingungan. Kita lanjutkan lagi. Kita tahan dulu kembali. Kita lanjutkan lagi setelah jeda yang satu. Tetap sama kami, pemirsa. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita di Special Report Ahok tersangka bersama Bang Angsi dan juga Bang Margarito. Tadi kita berbicara tentang apa selanjutnya, begitu. Banyak orang awam yang bertanya dengan adanya status tersangka berarti tidak bisa mencalonkan, tidak. Itu sudah dijawab, begitu. Kemudian, tapi bagaimana bila dengan proses persidangan yang berjalan dan juga kampanye pun sedang berjalan sampai sejauh ini setelah keputusan kemarin, Bang Ansi, sudah adakah efek atau impact dari popularitas, elektabilitas dari Ahok dan Jarot, gitu? Ya, kalau bicara soal popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, rujukan kita kan pasti survei. Ya, survei ini kan kita pahami sebagai scientific approach atau metode ilmiah untuk mengukur hal-hal ini kan. Dalam politik modern ini kan politik hari ini sudah bisa dikalkulasi lewat survei. Misalnya saya sebut yang paling terakhir aja lah ya, LSI. Itu survei dilakukan tanggal 31 Oktober sampai 5 November. Sesaat setelah, 1 hari setelah 4/11. Ya. Dan survei itu mengatakan Pak Ahok di elektabilitas 24%, Pak Agus 20%, Pak Anies 20%. Sementara undecided voters itu sekitar 35%. Nah, LSI juga mengatakan bahwa suara undecided voters yang tinggi ini ternyata juga tidak lari kepada Pak Agus dan Pak Anies. Saya membaca, ya, undecided voters itu adalah swing voters. Mereka adalah kelompok pemilih yang kritis, cerdas, rasional, sadar, dan paham, yang wait and see. Dan mungkin juga ketika survei ini dilakukan, tensi dan ketegangan politik kita itu ada pada titik didih. Karena itu kemudian ketika ditanya oleh researcher atau oleh surveyor,
mereka itu mungkin dalam tanda petik tiarap. Untuk tidak mau secara terang benderang, secara terbuka, untuk menyampaikan apa yang menjadi preferensi politik mereka. Tetapi pertanyaannya, kalau mereka tidak suka dengan Pak Ahok, kenapa angka kepuasan publik versi LSI itu masih tinggi? Dan kenapa kalau mereka dari tidak hasil suka dari hasil yang kinerja, yang ini, ya. kinerja, ketagasan, kejujuran. Dan kalau misalnya mereka tidak suka kepada Pak Ahok, kenapa mereka tidak memberikan peningkatan elektabilitas kepada calon nomor 1 atau calon nomor 3? Artinya, jangan sampai swing voters ini, yang adalah masyarakat yang kritis, cerdas, dan rasional, ini sebenarnya mereka itu memilih pemimpin atas dasar rekam jejak yang sudah terbukti dan teruji, yang semata-mata karena kinerja. Mereka ini tidak mungkin dibeli oleh sembako, tidak mungkin dibeli oleh uang, atau eksploitasi berbau sara. Karena mereka tidak peduli hal seperti itu. Lu bisa kerja atau tidak. Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin itu kan 3 hal. Ya. Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah quality of discourse. Itu menyangkut isi kepala. Bagaimana visi dia membangun suatu kota, suatu masyarakat. Dia bukan cuma punya kecerdasan intelektual, tetapi juga punya kemampuan untuk mengimplementasikan ini. Yang kedua, bukan saja quality of discourse, tetapi quantity of participation. Dia harus mendapatkan legitimasi yang kuat, didukung oleh suara mayoritas. Dan yang ketiga, ini integritas. Integritas itu bicara soal apa? Soal pola relasi ya antara sang calon dengan nilai-nilai yang hidup dalam dirinya. Kalau tadi quantity of discourse, quantity of participation itu bicara relasi antara calon dengan pemilih, sementara quality of discourse itu bicara antara calon dengan kualitas kerjanya. Nah, ini 3 hal yang harusnya didorong menjadi kontestasi di DKI Jakarta ini, sehingga kemudian kontestasi ini menjadi kontestasi yang elegan, kontestasi yang bermartabat, kontestasi yang punya kelas begitu. Dan Basuki Cahayapurnama telah mengangkat standar kompetisi elektoral menjadi kompetisi, bukan sekedar menjual ide dan gagasan, tetapi mempertaruhkan rekam jejak dan reputasi. Baik, Bang Nancy. Kita masih ada 1 segmen lagi untuk Bang Margarito, tapi usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita butuh closing statement dari 2 narasumber kita. Bang Margarito, yang pertama, pendapat Anda tentang kasus penistaan ini dan juga proses hukum, bagaimana juga masyarakat juga harus bisa menghargai proses ini. Silakan. Masyarakat ini mau apa? Ya. Kalau mereka tidak apapun keputusannya nanti. Kalau mereka tidak setuju, terus mereka mau apa? Ya. Begitu, karena memang tidak bisa bikin apa-apa. Berarti memang harus mengikuti saja. Ya, memang begini keadaannya. Ya, yang kita perlukan dari masyarakat, kalau dia macet, ya kita bikin hidup. Itu yang kita perlukan. Kalau dia sudah lurus, lu ngapain? Nggak bisa bikin apa-apa. Begitu itu cara kita berhukum gitu ya. Saya berkali-kali mengatakan, bahkan saya pernah di beberapa kali tadi seperti Anda bilang, saya minta NU jangan datang, saya minta MUI jangan datang, saya minta Muhammadiyah jangan datang. Dalam gelar perkara biarkan itu, polisi bekerja sepenuhnya berdasarkan keyakinan profesional. Biarkan mereka mandiri dalam soal itu. Dan itu bukti kepercayaan pada kemampuan penyidik begitu ya. Dan saya tahu gitu, karena ini barang gampang kok. Saya tahu betul itu apa kemampuan penyidik ini. Karena kita menyidik itu